Berita kriminal hari ini. Korban penipuan arisan online di Banjarmasin masih berdatangan. Hingga polisi pun lakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan sejumlah dokumen dan barang-barang branded. Wow. Juga ada berita Satreskrim Polresta Banjarmasin juga mengamankan satu orang bandar arisan online yang diduga melakukan penipuan dengan modus yang sama. Sepertinya modus penipuan dengan menggunakan arisan online dan trading jadi tren ya. Seperti biasa semua berita terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Hari ini bersama saya Papa Roka, langsung saja kita ke berita pertama. Kasus penipuan oleh bandar arisan online yang terjadi di Banjarmasin beberapa waktu lalu hingga kini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Hingga 21 Februari, para korban penipuan arisan online terus berdatangan ke Polresta Banjarmasin. Belasan korban yang melapor mendatangi ruang Satreskrim Polresta Banjarmasin untuk melakukan pendataan. Satu persatu di antara mereka ditanyai petugas, di antaranya juga ada yang membawa bukti berupa screenshot pesan korban dengan RA di WhatsApp. Salah satunya adalah Ririn yang mengalami kerugian materi sebanyak 17 juta rupiah. Diceritakannya kejadian berawal saat Ririn membeli arisan pada akhir 2021 dari RA seharga 8 juta dan memperoleh keuntungan sebesar 4 juta dalam kurun waktu 2 bulan. Karena mendapatkan keuntungan dan merasa percaya, ia kembali membeli sebanyak 2 slot arisan dengan harga 20 juta dengan janji keuntungan 8 juta rupiah. Namun belum sempat menikmati keuntungan uang tersebut, ia malah menerima apes kala beberapa waktu lalu kesusahan menghubungi si RA. Padahal dikatakan Ririn kontak RA di IG dan WhatsApp suaminya yakni MS masih aktif. Namun ketika dihubungi tidak merespon. Ditambah lagi belakangan banyak orang yang berbicara di sosial media dan mengaku jadi korban RA. Ririn dan suami pun sempat panik karena khawatir uang mereka tak bisa kembali. Lanjutnya, ia mengaku mengenal si RA dari pertemanan karena si RA merupakan pelanggan di tempat usaha miliknya. Selain itu, Ririn juga mengaku tidak ingin lagi mengikuti arisan seperti ini dan berharap ada itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan uangnya. Berbeda dari Ririn, sang suami yang kala itu menemaninya ke Polresta Banjarmasin mengatakan memang mengharapkan uang kembali. Tapi proses hukum juga harus berjalan. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi menyampaikan hingga sore itu tercatat ada 12 orang yang melapor sebagai korban RA. Para pelapor semuanya berdomisili di Banjarmasin. Dan pasal yang disangkakan pada RA adalah Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 dan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini RA yang merupakan istri dari anggota Polresta Banjarmasin dikatakan beraksi sendirian. Meski demikian, polisi tetap memeriksa sang suami apakah terlibat atau tidak pada aksi tipu-tipu warisan online ini. Tidak berakhir sampai di situ, rumah bandar arisan online bodong yang berinisial RA tersebut yang berada di Jalan Pramuka, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pun digeledah petugas gabungan dari Polresta Banjarmasin dan Polda Kalsel.
Penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin 21 Februari malam, disaksikan langsung warga setempat dan juga suami RA yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Polresta Banjarmasin. Hasil dari penggeledahan itu, polisi menemukan dan menyita sejumlah barang bermerek yang diduga dibeli RA dari hasil pekerjaannya sebagai bandar arisan online bodong. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi kembali mengatakan selain menyita barang bermerek, pihaknya juga menyita sejumlah dokumen dan ada juga barang elektronik, buku rekening dan nota-nota belanjaan yang diduga terkait atau hasil dari arisan tersebut. Ungkapnya pada wartawan Senin malam lalu. Penggeledahan, kata Alfian, harus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait arisan tersebut. Tak hanya itu, sebuah rumah kosong yang persis berada di depan rumah RA juga disita oleh polisi. Polisi menduga rumah RA itu dibeli dari hasil keuntungan menjadi bandar arisan online bodong. Jadi, dari penghitungan sementara pihak kepolisian, sudah ada 126 orang menjadi korban dengan nilai kerugian mencapai 2,7 miliar. Berapa? Setelah bandar arisan online RA yang merupakan oknum Bayangkari Polresta Banjarmasin resmi jadi tersangka atas aksi tipu-tipu arisan online, kini nama baru muncul dengan modus yang hampir sama. Bandar arisan online tersebut berinisial FNF, warga kota Banjarmasin. Wanita yang berumur 24 tahun itu diamankan anggota Satreskrim Polresta Banjarmasin pada Senin pagi. Di hari yang sama, pada siang harinya polisi mendapatkan 28 pengaduan dari beberapa perempuan muda yang datang langsung ke Polresta Banjarmasin. Ia sebelumnya juga pernah terlibat kasus yang sama, namun karena ada mediasi dan para korban difasilitasi, makanya saat itu ia tidak dipidanakan. Karena baru saja diamankan, polisi pun belum mendapatkan banyak informasi tentang berapa korban dan kerugian yang mereka alami akibat ulah FNF. Namun yang pasti hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dari kedua berita tadi kita dapat pelajaran bahwa menjadi orang kaya itu tidak instan, bos. Gak bisa dengan mudah kita dapatkan, apalagi cuman dengan arisan, dengan trading, gak bisa. Jadi intinya kaya itu tidak instan, tidak seperti Rafathar. Bahkan di rumah punya sudah punya ATM. Anda yang sudah kuliah, kerja, masa depan Anda tidak akan seperti Rafathar. Jadi ya kita sadar diri lah, kerja keras. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming bahwa investasi apa. Ya itulah tadi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook @bipos online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.